Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya muliakan, Ketua Badan Anggaran DPR RI, Bapak Said Abdullah, para Wakil Ketua Banggar, Bapak Muhyiddin Muhammad, Bapak Wihadi Wiyanto, dan Bapak Jazilul Fawaid, serta yang kami hormati pula para anggota Badan Anggaran, serta para Menteri Koordinator Kabinet Merah Putih yang juga saya banggakan. Alhamdulillah pada hari ini bisa bertemu kembali, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. 5 kementerian yang kami koordinasikan, yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Transmigrasi, serta lembaga lain tentunya yang terkait dengan pembangunan infrastruktur. Untuk menunjang tugas ini, kami tentunya menyusun organisasi yang terdiri dari 7 jabatan tingkat madya, 29 jabatan tingkat pratama, dan selain melaksanakan tugas fungsi koordinatif untuk bisa menyukseskan visi misi Bapak Presiden dalam Asta Cita, khususnya nomor 2, 3, 4, 5, 6, dan 8, kami juga berperan sebagai koordinator untuk mewujudkan 5 indikator dalam RPJMN 2025-2029, sebagaimana dalam Perpres nomor 12 tahun 2025, yang mencakup 1 indikator sasaran utama pembangunan serta 4 indikator prioritas nasional. Untuk itu kami juga telah mengidentifikasi peran dan kontribusi Kemenko Infra dalam pelaksanaan 7 prioritas nasional, 21 program prioritas, dan 53 kegiatan prioritas, serta terdapat 24 proyek strategis nasional yang akan menjadi perhatian utama kami. Kami juga turut mendukung 6 kebijakan khusus belanja KL seperti swasembada pangan, energi, dan air bersih, serta perluasan akses dan peningkatan kualitas pendidikan, tentunya berkoordinasi dengan para Menko yang lain, termasuk kesehatan hingga pembangunan di desa. Ini menjadi dasar kami untuk menyiapkan langkah konkret Kemenko Infra di tahun 2026 mendatang. Rencana kerja pemerintah RKP di tahun 2026 bertemakan kedaulatan pangan dan energi, serta ekonomi yang produktif dan inklusif. Untuk itu, kami siap menjadi backbone untuk sejumlah direktif Presiden, pengarus utamaan pembangunan, dan pencapaian sejumlah sasaran pembangunan. Semua ini menjadi landasan untuk mempersiapkan rencana kerja anggaran yang dibutuhkan pada tahun 2026 mendatang. Karena itu, Bapak Ibu sekalian, kami merancang pembangunan infrastruktur untuk mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan menjadi tulang punggung pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045 dengan 4 kerangka strategis utama. Yang pertama adalah infrastruktur untuk swasembada pangan, energi, dan air. Yang kedua, infrastruktur untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat. Yang ketiga, infrastruktur untuk mendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi. Dan yang keempat, infrastruktur untuk mendukung ketahanan lingkungan. Para pimpinan yang kami muliakan, sebelum menyampaikan kebutuhan anggaran dan rencana kegiatan tahun 2026 ini, izinkan kami melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas pada semester 1 tahun 2025. Pada tahun 2025 ini, Kemenko Infra mendapatkan pagu anggaran sebesar 230 miliar rupiah. Setelah melalui proses efisiensi dan restrukturisasi anggaran, akhirnya anggaran Kemenko Infra ditahan sebesar 19,1 miliar rupiah,
sehingga pagu efektif yang kami miliki saat ini sebesar 210,9 miliar rupiah yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan sejak 21 Maret yang lalu. Sampai 4 Juli 2025, realisasi anggaran Kemenko Infra mencapai 51,01% dari pagu indikatif sebesar 210,9 miliar dengan realisasi sebesar 107,5 miliar rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program berjalan tepat waktu dan efisien. Selanjutnya dapat kami laporkan secara singkat beberapa program strategis di bawah Kemenko Infra yang menjadi bukti nyata peran koordinatif, sinkronisasi dan pengendalian sepanjang semester 1 tahun 2025 ini. Antara lain, terkait pemerataan pembangunan agraria dan tata ruang, kami telah melakukan pengawalan pelaksanaan One Map Policy dan juga One Spatial Planning Policy. Kemudian optimasi kawasan rebana, Cirebon, Patimban, dan Kertajati, khususnya terkait Aerocity, Kertajati, dan kawasan Patimban sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Lalu pengawalan program Transtuntas, serta program-program unggulan transmigrasi lainnya. Sedangkan terkait konektivitas, kami telah melakukan pengendalian arus mudik yang sukses dengan kepuasan publik 90,9%, optimasi Bandara Soekarno-Hatta dan Ngurah Rai di Bali, upaya komprehensif menuju zero odol pada akhir tahun 2026, lalu pematangan kajian proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya, dan rancangan undang-undang sistem transportasi nasional. Terkait pembangunan infrastruktur dasar, kami melaksanakan pertama implementasi Inpres nomor 2 2025 tentang irigasi untuk mendukung swasembada pangan. Implementasi Inpres nomor 11 2025 tentang konektivitas jalan daerah, rencana pembangunan Giant Seawall, tanggul, pantai, dan laut di Pantura, Jawa, dan pengawalan strategi nasional infrastruktur pengelolaan sampah dan limbah. Dan yang terakhir, terkait perumahan dan sarana prasarana pemukiman, kami melakukan revisi Perpres nomor 9 tahun 2021 tentang Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan BP3, penataan kawasan kumuh dan akses pembiayaan perumahan termasuk dengan skema FLPP, dan Transit Oriented Development TOD yang mendukung permukiman dan mobilitas urban. Selain itu, Bapak Ibu sekalian, Kemenko Infra juga atas dukungan berbagai pihak, alhamdulillah telah melaksanakan International Conference on Infrastructure 2025 yang telah menghadirkan lebih dari 7.000 peserta baik dari dalam maupun luar negeri, membahas 5 prioritas strategis pembangunan infrastruktur nasional ke depan. ICI ini bertujuan untuk memperkenalkan showcasing proyek-proyek infrastruktur strategis serta mengundang para investor di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan. Ketua, para wakil ketua, dan segenap anggota Banggar yang kami muliakan. Setelah menyampaikan laporan semester 1 tahun 2025 ini, izinkan kami menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahun 2026 ke depan. Berdasarkan surat bersama pagu indikatif yang disampaikan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN Bappenas pada tanggal 25 Mei 2025 yang lalu, pagu indikatif yang dialokasikan bagi Kemenko Infra saat ini adalah sebesar 115,7 miliar rupiah dengan rincian untuk membiayai belanja pegawai baik gaji dan tunjangan sebesar 72,5 miliar rupiah dan belanja operasional sebesar 43,2 miliar rupiah. Sementara itu, kami belum mendapatkan anggaran untuk pelaksanaan dukungan manajemen dan pelaksanaan koordinasi kebijakan. Sehingga dalam kesempatan ini kami sekaligus menyampaikan permohonan usulan tambahan sebesar 200,2 miliar rupiah untuk membiayai program dukungan manajemen yang belum teralokasi sebesar 114,07 miliar rupiah dan program koordinasi pelaksanaan kebijakan sebesar 86,14 miliar rupiah. Sehingga total kebutuhan anggaran untuk tahun 2026 menjadi sebesar 315,9 miliar rupiah. Sebagaimana lazimnya, di dalam penyusunan anggaran kami juga telah memetakan hasil program ke depan
berupa 4 klasifikasi rincian output, 24 rincian output, dan akan menghasilkan 71 rekomendasi kebijakan, yang semua itu berada di bawah program koordinasi pelaksanaan kebijakan, termasuk juga 5 klasifikasi rincian output atau KRO dan 18 rincian output RO yang berada di bawah program dukungan manajemen. Bapak Ibu yang kami muliakan, mengakhiri paparan ini, izinkan saya untuk kembali menegaskan bahwa Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan memiliki mandat strategis untuk mendukung tercapainya visi misi Presiden, sekaligus memastikan target rencana pembangunan jangka menengah nasional RPJMN 2025-2029 dan rencana kerja pemerintah tahun 2026 dapat terlaksana dengan optimal. Dengan mempertimbangkan peran strategis Kemenko Infra ini, kami mohon dukungan penambahan anggaran sebesar 200,2 miliar rupiah sehingga total pagu tahun 2026 menjadi 315,9 miliar rupiah. Kami berharap dukungan dari para pimpinan dan seluruh anggota Banggar DPR RI baik dalam persetujuan usulan anggaran tahun 2026 ini maupun dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun mendatang. Demikian dapat kami sampaikan. Atas segala perhatian, masukan, dan dukungannya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa meridhoi setiap langkah pengabdian kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.